Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini bisa explore lagi. Alhamdulillah. Komplit teman-teman. Alhamdulillah. Setelah liburan tahun baru yang panjang. Panjang sekali mas. Nggak jadi liburan, full liburan bersama Mas Subah. Ya saya lihat mas itu. Iya. Berarti tahun baru nggak ada acara mas? Ada. Apa tuh? Kau Mas Subah itu. Mas Subah. Baik teman-teman, alhamdulillah dari kejadian kemarin ketika siapa namanya Wangsa Wadikara berhadapan dengan Patih Dharma Wulung ya, ternyata Tuhan Wangsa Wadikara itu yang mengaku Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Baru memegang pedangnya Patih saja udah tersungkur jatuh dan nangis seperti Subah itu. Ternyata Tuhannya Subah juga cengeng, Subahnya juga Cengeng juga. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, kita tidak tahu di balik kecengengan itu sebenarnya apa. Karena kita masih mengemban sebuah tugas di mana pelunturan atau pemutusan perjanjian antara si Subah dan Wangsa Wadikara itu belum bisa dilaksanakan. Mengingat kesehatannya Subah yang sekarang sedang tidak dalam keadaan yang baik ya, hanya bisa berbaring, kita mungkin pemutusan itu akan bisa dilakukan ketika Mas Subah itu benar-benar sudah kondusif. Iya. Karena waktu pelunturan itu memerlukan energi yang besar, yang tentunya jika dilakukan dalam kondisi yang sakit, takut membahayakan Mas Subah itu sendiri, teman-teman. Betul. Terus banyak yang bertanya, Mas, si Wangsa Wadikara apakah lebur? Tidak lebur, teman-teman. Dia hanya pandai beralasan. Setelah dia merasa terancam, dia itu langsung kabur terbirit-birit ya. Dan untuk keberadaannya sampai sekarang belum bisa diketahui ada di mana. Tapi tadi sore saya datang ke tempatnya Mas Subah, dan Mas Subah sendiri saya rasa tidak ada yang mengganggu, hanya bisa berbaring bersama Umi tercintanya. Uminya Zubaida. Yang marah-marah itu. Iya. Yang kedereng itu loh mas. Kedereng apa itu? Yang nggak tahan 2 hari nggak gitu loh. Oh iya. Ya. Nah itu ya teman-teman ya. Ya mau bagaimanapun juga Subah adalah bagian dari kita, yang tentunya Mas Subah sendiri saya yakin tidak mau melakukan itu. Mungkin karena faktor X. yang belum kita ketahui sampai Mas Subah terjerumus dalam lubang kesesatan seperti itu. Apakah pantas untuk dibully? Tentunya tidak, teman-teman. Tidak. Karena apa? Jika ada yang sedang tersesat, bukan kita untuk menghinanya, Mentertawakan. menghinakan. Justru kita rangkul, tunjukkan kepada Mas Subah bahwasanya ini loh jalan yang benar. Seperti itu. Siap. Jadi malam hari ini ya free berarti. Ya. Cari-cari Ya, apa? informasi tetap itu bukan kata-kata mengenai Nanti Wangsa cari-cari. Wadikara. Potong-potong markom apa-apa. Lagi ya Markom ya. Saya urusan sama Subah capek gitu. Iya mas. Kontennya Mas Putra markom di kubur. Mas di sana tuh sosoknya lucu-lucu mas, bisa buat refreshing mas. Ada kerajaan samudra. Berat mas. Berat itu mas. Saya sendiri nggak bisa mengungkap mas. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu kerajaan samudra ada di mana? Iya. Kerajaan samudra Goib itu ada di daerah Sragen. Iya benar sekali. Dataran tinggi. Benar sekali mas. Bukit ya. Oh. Tapi memang itu untuk dikuak itu sangat membahayakan. Sulit juga mas. Soalnya kita bukan berurusan hanya untuk Kegoibnya. goibnya saja, bukan. Ini Untuk yang masyarakat umum masyarakat umumnya juga kita akan berurusan mas. Oh. dilindungi ya. Dilindungi Oh. terus itu. Kalau nggak salah saya pernah bertemu dengan pangerannya, namanya Pangeran Samudra. Iya.
dengan ikat yang sangat gantung. Benar sekali Mas. Ya kan? Ya, Kudanya masih itu masih Mas, masih. sembrani. Sembrani. Ya mungkin lain kali bisa bertemu dengan Pangeran Samudra, Iya Mas. sang pemberi keterangan di saat kegelapan. Ya habis Sengenge yo. Kasih langkah mundure. Weh, Mas Diki, pesan-pesannya bisa saat durung nonton video iki. Jangan lupa beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Siap. betul. Tapi jangan lupa kok Pangeran Samudra. Sip. Gas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Dengar gak suaranya Mas? Udah apa yo? Mas masuk kuda. Assalamualaikum ya Allah. La ilaha illallah. Terus Emang ada hewan suaranya? Assalamualaikum. Mas, ya Allah. Masa burung suaranya kayak gini Mas? Oke teman-teman. Tulung kan teman-teman. Saya nyalakan videonya karena ada suara yang Mas, ya Allah. Jangan tolong Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Nanti Mas. Sebelah mana Mas? Ya Allah. Assalamualaikum Mas. Apa Mas Deno? Mas. Itu. Orang-orang itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah. Orang Mas. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas. Heh? Bi. Koring. Iya Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak seperti mau ingin mengungkapkan perasaan itu ya. Iya Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Masuk Mas Diki Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa saya berbicara? Darsana. Bagaimana Tuan Darsana? Saya melihat kau ini seperti merasakan sebuah kesakitan banget. Seperti yang kau lihat ini. Mata saya terluka sangat parah. Apa itu penyebabnya? Saya melihat kau berurusan dengan Wangsawatikara. Ya benar. Kau siapa? Terima kasih. Jadi seperti ini. Saya adalah salah satu keturunan dari manusia yang pernah
bersekutu dengan Wangsa Wadikara. Lantas, kau ini kan Kori. Benar, Nah, bagaimana? Ceritakan saja. saya menjadi korban dari kakek buyut saya yang bekerja sama dengan Wangsa Wadikara itu. Dahulunya, nenek buyut saya itu memiliki harta yang sangat-sangat banyak. Akan tetapi mereka mendapatkan itu karena pesugihan kucing deles itu. Berarti matamu itu terkena beres seperti saya yang kemarin itu ya? Benar sekali. Pantes. Lantas, kenapa kau bisa lepas seperti ini? Saya menjadi tumbal dan saya menjadi korban. Dan asal kau tahu, masih banyak korban selanjutnya yang akan diterima dari keturunan-keturunan nenek buyut saya. Astagfirullahaladzim. Walaupun sekarang nenek buyut saya sudah tidak ada dan sudah tidak melakukan pesugihan kucing deles itu, tapi kutukan itu masih akan berlanjut sampai ke 8 turunannya. Astagfirullahaladzim. Dan saya ini adalah turunan yang keempat. Karena saya melihat kau yang telah berurusan dengan Wangsa Wadikara itu, dan kau berhasil mengalahkannya, walaupun tidak membunuhnya. Kami semua yang sudah disandra, sudah disekap di sana, sudah mulai perlahan bisa keluar karena penjagaannya sudah mulai lengah. Astagfirullahaladzim. Dan saya meminta bantuan kepadamu. Saya meminta bantuan kepadamu Astagfirullahaladzim. untuk memutuskan kutukan ini sampai turunan yang selanjutnya. Apakah keturunan yang ke-5, 6, 7, 8 itu masih hidup? Saya rasa itu masih. Kutukannya itu modelnya seperti apa? Soalnya ini saya baru dengar. Apa kau bisa tahu mengenai kutukan itu? Jadi seperti ini manusia. Saat awal melakukan perjanjian bersama Wangsa Wadikara, nenek buyut saya itu diberikan segelas darah, dan darah itu diminum oleh sepasang suami istri itu yang melakukan pesugihan itu. Maka disitulah darah akan mengalir di setiap tubuh oleh manusia yang meminumnya. Dan kutukan itu akan berlanjut sampai turunannya. Dan berita yang saya dengar, turunan itu atau kutukan itu akan melemah di keturunan yang ke-8 itu. Astagfirullahaladzim. Kutukan itu mengalir di dalam darah si manusia penganut Wangsa Wadikara. Benar. Dan jika manusia itu melakukan hubungan intim dengan istrinya, tentunya dia akan memiliki seorang keturunan. Dan keturunan itu pun nantinya akan menjadi korban dari Wangsa Wadikara itu. Astagfirullahaladzim. Karena di dalam turunan itu mengalir darah yang sudah diminum oleh kedua orang tuanya. Ya Allah. Dengan ciri-ciri seperti apa
kutukan itu ketika menyerah? Awalnya manusia itu akan merasakan sangat sakit dan sangat panas di bagian matanya. Lama-kelamaan matanya akan membusuk. La ilaha illallah. Dan sampai ada bola matanya yang keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tubuhnya akan kurus, mengering karena tidak nafsu untuk memakan makanan yang ada di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi di sini kutukan itu akan diterima setelah mencapai usia-usia tertentu. Kau kena di usia berapa? Saya terkena kutukan itu di usia saya yang ke-35. Lalu dulu manusia yang kau ikuti itu meninggal di umur berapa? Manusia ini meninggal di usia yang ke-40. Dan selama 5 tahun itu saya merasakan sangat menderita dengan rasa sakit yang sangat luar biasa itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kau lihat sendiri. Dan saya mendengar kau berhasil menyelamatkan manusia yang sudah bersekutu dengan Wangsa Wadikara itu. Seperti ini. Masalah kutukan itu, jujur saya baru mendengarnya. Kalau terserang matan deles, saya pernah mengalaminya. Di mana di fase itu kita benar-benar tidak bisa menatap ke siapapun. Jika kita bisa menatap ke yang lain, itu akan menular. Dan ini saya mendapatkan sedikit informasi darimu mengenai kutukan itu mengalir pada darah yang tidak akan habis sampai 8 turunan. Benar sekali. Dan saya yakin dan saya berani menjaminnya. Manusia yang telah kau selamatkan itu di awal perjanjiannya pun pasti meminumkan segelas darah itu. Dan nantinya turunan-turunannya pun akan menjadi korban dari Wangsa Wadikara itu. Astagfirullahaladzim. Dengan embel-embel tidak ada tumbal, justru ini lebih berat daripada tumbal. Benar, Mas. Jadi saya benar-benar memohon, minta bantuannya kepada dirimu. Karena kaulah manusia yang berhasil membuat Wangsa Wadikara terluka. Bagaimana keadaan Wangsa Wadikara sekarang? Setahu saya, Wangsa Wadikara itu sedang terluka. Dan para pengikutnya, para penjaganya sedang berusaha untuk mengobatinya. Maka dari itu, penjagaan bagi para tumbal-tumbal itu sangat melemah dan sudah tidak bisa dikontrol kembali. Apakah ada yang masih hidup? Saya rasa sudah tidak ada yang masih hidup. Innalillah. Hanyalah tinggal koring-koring yang terbelenggu di dalam sana. Mereka sangat kesakitan. Karena kutukan ini setahu saya mengincar atau terkena mulai membusuk itu setelah mereka itu berumah tangga
dan akan memiliki keturunan karena akan berlanjut keturunan ke keturunan selanjutnya. Ya Allah, minzalik Jadi astagfirullahaladzim. kutukan ini tidak berlaku bagi mereka yang masih muda. Baiklah, saya akan menggali informasi ini sejauh mungkin. Terima kasih Pak. Jika memang kau benar-benar mau membantunya. Ya Allah. Udahlah, bismillah. Perihal nanti apapun yang saya gali itu membutuhkan informasi. Tolong ketika saya panggil kau hadir. Jika saya tahu atau apapun yang kau tanyakan, saya mengetahuinya. Saya akan memberitahu kepadamu. Sudah cukup, biarkanlah saya yang menjadi korban dari nenek buyut saya yang melakukan pesugihan ini. Jangan sampai anak cucu saya nanti sama seperti saya. Saya tidak tega. Rumit ini. Ya Mas. Sedangkan ini kan tugasnya seperti ini Tuan. Jika kutukan itu melalui darah yang mengalir, lantas kita menghentikannya itu seperti apa? Apa iya kita membiarkan agar tidak memiliki keturunan? Kan nggak mungkin ya. Iya Mas. Disitulah titik kesulitan dari kutukan ini. Tapi saya yakin manusia. Saya yakin kepadamu. Kau bisa melukai Wangsawati Kara. Berarti kau tentunya akan bisa memutuskan kutukan itu. Amin. Amin. Ya Allah. Ya, memang memerlukan sebuah proses. Mudah-mudahan. Yang terpenting ini sebelum si Subah yang manusia itu kemarin itu berlarut-larut, yang saya takutkan malah Subah nanti memiliki keturunan yang nasibnya sama seperti itu ya. Untuk dirimu khususnya, tenanglah, bersabarlah ya. Gusti Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Benar. Terima kasih banyak. Saya ingin tenang di sana. Dan saya ingin melihat anak cucu buyut saya hidup tenang di dunia. Baiklah, kau segera mencari tempat di mana tempat itu yang mungkin paling aman untuk dirimu. Baiklah, Atau setidaknya apa kamu ikut denganku saja? jika memang kau mau menampung saya dengan kondisi saya seperti ini, saya mau saja. Oh iya. Daripada engkau nanti dicari-cari lagi, nanti kamu bahaya lagi. Sementara kau boleh ikut denganku sambil menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Pak, terima kasih banyak. Udah, jangan seperti itu. Alhamdulillah. Silakan kau mau menempati di bagian mana dari tubuh saya yang menurutmu paling nyaman. Astagfirullah. Hati-hati Mas Ganang. Baik teman-teman, yang saya pikir ini adalah selesainya dari permasalahan Wangsawati Kara. Iya Mas. Ternyata ini adalah titik mulainya petualangan bersama Wangsawati Kara, dimana pas di malam hari ini saya mendapatkan kabar ya, yang menurut saya ini belum masuk penyelesaiannya dengan logika saya, karena informasinya seperti yang tadi Korin ini ucapkan, bahwasanya pesugihan kucing deles itu
perjanjiannya itu dengan cara mengaliri darah di tubuh si pelakunya, teman-teman. Jadi dengan darah itu akan hidup di tubuhnya, dan orang itu akan memiliki keturunan, dan keturunan itu masih satu darah dari bapaknya yang melakukan pesugihan itu, yang tidak akan ada putusnya jika memang si anak yang keberapa itu tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Iya, Mas. Wah, itu kan tidak mungkin sekali. Iya. Sedangkan kembali lagi ke rumus, manusia adalah makhluk yang biologis yang memerlukan anak turun dan kebutuhan batin. Ya. Sekarang 7 turunan saja itu mau berapa ratus tahun. 7 turunan itu satu turunan saya anggap seumpama 100 tahun. 100 tahun. 700 tahun. 800 tahun, coba bayangkan seperti apa. Ini mungkin nanti perlu rundingan penyelesaiannya. Darah urusannya. Iya. Sampai nangis-nangis mohon-mohon gitu loh, Mas. Disedot darahnya ya mati ya. Masih ingat sebenarnya? Hah? Masih ingat? Tadi Dorobei nemuin saya. Dorobei ya tuh. Dorobei sudah yang lalu, Mas. Ya tapi kan saya tadi naik motor beneran ketemu Dorobei. Oh, masih, Mas. Di stiker. Hah? Di stiker. Stiker mobil. Oh, ada yang orang nyetak stiker Dorobei gitu, Mas. Oh, saking fanatiknya ya. Iya. Padahal Dorobei sudah musnah waktu itu, kobong, Mas. Oh ya. Iya, kobong meledak itu, Mas Putra sama Cicil gitu. Iya. Yang lari ya? Oh iya. Itu tadi Pak Kubahan ini ada truk gandeng. Stikernya Dorobei. Stiker di bawah gede banget. Gede banget pokoknya. Dorobei 3 setting. Wih. Wah, motorku tak dekal kayak gitu. Dorobei. Keren ya. Saya masih menyimpan satu makhluk yang saya umpetin, kamu ingat gak sih? Siapa tuh? Ya Allah. Siapa namanya? Das foto. Oh iya, das foto. Bukan Ija, Mas. Alcung itu keserakin kemarin. Oh, masa sih, Mas? Enggak ada, Mas. Oh, enggak ada. Nah, ini kita jangan terkecoh terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita tanya kepada si Daskowo itu. Das foto. Mengenai kutukan ini memang terjadi benar apa enggak? Yang namanya jin lah ya. Kita sekuat apapun mempercayainya, kalau jin itu sifatnya fasik, iya, kita bisa apa? Iya. Foto dulu apa langsung ya? Yuk, gas yuk. Ya, Mas Bro. Gimana, Mas? Nanti. Gini aja. Das foto. Bisa. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wih, pelan kok, bajingan. Kaget aku, pelan. Lepaskan saya cepat. Lepaskan. Saya pengen kembali. Saya harus menjalankan tugas itu. Menjalankan apa sih? Wah, ayo. Jangan marah-marah. Tahu, mbok sing kalem. Kau telah mengurung saya. Cepat lepaskan saya. Santai. Kau berjanji ingin melepaskan saya. Ini udah dilepaskan. Saya pengen keluar dari sini. Lepaskan ikatan ini. Saya bukan hewan yang perlu kau ikat. Wah, ya Allah. Mbah manggilnya. Saya harus menjalankan tugas saya. Mbah, yo. Pangan sik dulu. Percuma saja. Das ketek. Si juraganmu udah mati. Siapa? Bangsa Wadikara. Malah Sungguh lucu sekali perkataanmu. Terluka. Siapa yang berani melukainya? Bisa gak sih ngobrol pelan-pelan gitu loh. Siapa yang berani melukainya? Shogun. Di mana dia? Bajingan. Astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong kayak gitu.
Woto. Saya harus membantu Tuhan saya itu untuk menyembuhkan luka itu. Iya, nanti saya lepaskan. Tapi jawab dulu pertanyaan dari saya. Saya tidak mau dibodohi lagi sama kamu. Saya sudah menjawab pertanyaan darimu, tapi kau malah menyikap saya dan mengurung saya. Saya bukan hewan yang perlu kau ikat dan kau kurung. Kau kurung. Saya malah nganggap kamu bukan hewan. Iya. Masih bagus. Kamu kayak minotaur gitu ya. Cepat lepaskan saya harus kembali dan menyembuhkan Tuhan saya itu. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Apa? Cepat. Kalem. Lama-lama. Apa yang kau ketahui tentang kutukan dari rajamu itu? Kutukan apa yang kau bicarakan? Tidak ada kutukan. Berani kau terbakar? Berani? Siapa yang mau terbakar di sini? Kau mau terbakar atau tidak? Kalau kita jujur ngapain kita takut? Iya. Apa? Apa yang kau ketahui mengenai sebuah kutukan yang dibuat oleh rajamu itu? Apa hubungannya dengan dirimu? Mengenai kutukan itu, tidak ada hubungannya denganmu. Kau juga bukan keturunan yang melakukan pesugihan itu. Jadi kau tak perlu tanya-tanya tentang mengenai itu. Itu. Masih mau ngomong? Dah cepat, lepas ikatan saya sudah menjawabnya. Sabar. Foto. Apa yang kau ketahui mengenai kutukan yang dibuat oleh raja? Saya udah 3 kali tanya padamu. 3 kali tuh. Saya sudah menjawabnya tadi. Kau tidak ada hubungannya dengan kutukan. Dan kau pun tidak memiliki keturunan dari yang melakukan persembahan atau perjanjian dengan Wangsa Wadikara. Jadi kau tak perlu tahu mengenai kutukan itu. Kamu jangan kayak banteng gitu apa? Banteng merah. Jika memang kamu tidak mau menunjukkan Kayak atau cumi-cumi mengenai sebuah kutukan yang dibuat oleh Wangsa Wadikara, saya pastikan kau tidak akan pernah kembali. Kau akan hengkang dari dunia ini dan menjadi kayu bakar. Mau? tereliminasi. Ayo. Kayak gurita. Saya tidak mau. Mau kamu kayak gurita? Cepat lepaskan saya tidak mau di sini. Baik-baiklah, cepat tanyakan. Yang penting lepaskan saya harus menyembuhkan Tuan Raja. Seperti apa metode kutukan itu dibuat oleh Wangsa Wadikara? Baiklah. Setiap ada manusia yang bekerja sama dengan Tuhan saya, Wangsa Wadikara, akan saya beri segelas darah dan untuk diminumnya. Lalu di dalam darah itu sudah kami siapkan cincin untuk mengalir di dalam tubuhnya. Dan ketika orang yang sudah meminum darah itu berhubungan dengan istrinya, lalu memiliki keturunan, anak dan turunan yang lainnya akan menjadi tumbal. Untuk menjadi pengikut dan pengganti kita yang sudah gugur. Sudah, saya sudah menjawabnya, cepat lepas. Seperti apa cara untuk menghentikan aliran darah itu? Kau tinggal bunuh saja, berhenti aliran darahnya. Kau tinggal hentikan agar dia tidak memiliki keturunan, sudah berhenti. Itu bukan cara yang paling tepat. Itu adalah caranya. Tapi yang kami inginkan, manusia itu memiliki hawa nafsu yang tinggi. Manusia itu lemah dalam nafsu. Manusia itu akan sangat mudah dikoyakkan ketika nafsunya itu sudah di ujung tanduk. Jadi kami memanfaatkan itu. Sudah, saya sudah menjawabnya. Setiap penyakit yang dibuat oleh Gusti Allah saja pasti ada obatnya. Apalagi itu penyakit. Itu Tuhanmu. Tuh. Tuhan saya, Tuhan Wangsa Wadikara tidak memiliki penawar dari kutukan itu. Wangsa Wadikara.
Tuhanmu bisa nangis juga ya. Lah iya. Mana mungkin. Dia hanya melemah. Dia hanya membiarkanmu bahagia atas kemenangan itu. Dia hanya melemah di hadapanmu. Dia hanya membiarkanmu merasa, saya menang, saya menang, saya menang. Tapi Wangsa Wadikara sudah menyiapkan banyak hal di belakang sana. Kau tidak lihat ini. Ini namanya proyektor 10 in. Bisa kau tonton secara baik-baik. Saya melihatnya. Itu adalah permainan dari Wangsa Wadikara. Itu adalah otak dari Wangsa Wadikara. Ya memang Wangsa Wadikara terluka. Tapi itu adalah salah satu trik atau strategi dari Wangsa Wadikara. Apa perlu proyektor yang saya miliki ini akan dibuat menjadi 40 in biar kamu lebih Jelas melihatnya. Biar nggak salah lihat lagi. Kau mau mengatakan Tuhan saya menangis, Tuhan saya kalah oleh dirimu, ataupun apa. Tapi perlu kau ketahui, Wangsa Wadikara itu memiliki banyak strategi dalam segala urusannya. Memiliki banyak rencana yang tentunya sudah dipersiapkan secara matang. Salah satunya, bagi mereka manusia-manusia yang melakukan perjanjian, tidak akan diberikan tumbal. Tapi nyatanya, tumbal itu akan didapatkan melalui keturunannya setelah yang melakukan pesugihan itu tiada terlebih dahulu. Iya, yang namanya kejayaan apa ya selamanya tetap jaya. Karena ada fasenya naik turun. Nah ini kan masalah Wadikara lagi turun-turunnya. Ya terserah. Lagi rungkat. Terkadang ya saya itu heran dengan makhluk-makhluk sepertimu itu ya. Kamu dalam keadaan yang sangat membahayakan dirimu saja kamu masih bisa sombong. Apalagi kamu tidak ada bahaya yang sedang mengancam. Benar Mas. Sombongnya kamu itu. Iya. Itu urusan saya, bukan menjadi urusanmu. Saya tahu kau kan terbuat dari api. Apa yang kau sombongkan? Kau terbuat dari api aja kamu masih takut sama api kok. Biar itu urusan saya, bukan menjadi urusanmu. Urus saja hidupmu, jangan urus orang lain. Apa hubungannya kau denganku sampai kau mengingatkanku seperti itu? Tidak ada hubungan sama sekali. Ya saya kasihan saja sama kamu. Jika kau merasa kasihan, lepaskan ini. Jangan kau ikat, jangan kau kurung. Bodoh. Nih, semakin aku melepaskanmu, saya lebih kasihan lagi. Berapa dosa yang selalu kau buat setiap detiknya? Iya. Dosa yang kau perbuat, kelihatan atau tidak? Kau bodoh apa bagaimana? Tahu kakek makan apa sih? Kelihatan atau tidak? Apa semuanya yang harus di dunia ini harus kelihatan? Harus datang. Kamu kentut bau aja nggak kelihatan kok. Iya. Saling tuduh gara-gara kentut. Ya berarti yang kita lakukan belum tentu itu dosa. Karena dosa itu tidak kelihatan. Ya kenapa kamu menuntut dosa kita? Harus kelihatan. Bagaimana? Nah, Ada teman saya yang bisa melihat dosa. ya ada. Sudah silakan, berarti dia Tuhan. Nah, Kan itu manusia. Karena dia pikirannya halu. nah. Saya sudah menjawab pertanyaanmu. Apa penawarannya dulu? Saya tidak mengetahuinya. Enggak. Pasti kamu tahu lah sedikit. Saya Iya. tidak mengetahuinya. Dan kayak gitulah. Ya mau kerso. Terserah kamu. Kalau masih mau betah tinggal di sini ya. Iya. Nanti saya tak bikinkan pakupon untukmu. Saya mau mengatakan turu. seperti apa. Saya tidak mengetahui cara untuk memutuskan kutukan itu. Ya saya ketahui. Bunuh saja keturunan terakhir agar dia tidak memiliki keturunan. Sudah beres. Kau tahu, tidak ada kemenangan sejati jika harus ada korban. Benar. Dan kau tahu, harus ada pengorbanan dalam mencapai sebuah tujuan. Pengorbanan bukan berarti itu nyawa. Pengorbanan itu dalam bentuk apapun. Pengorbanan Saya rela berkorban, saya rela mati dalam membela apapun. Dalam membela yang saya yakini. Kau rela mati demi kau membela apa yang kau yakini. saya nggak rela mati enggak. Saya sering mendengar kau mengatakan seperti itu.
Kapan? Salah dengar mungkin. Sok kenal kamu tuh. Baru beberapa hari. Ya udah kalau kamu rela mati, sok mati di depan saya. Ya, Saya pengorbanan. Tuhan saya belum siap untuk memanggil saya. bisa tak pegal dasmu. Jangan-jangan kamu itu nanti umurnya sepanjang masa ya, karena kamu dekat dengan Tuhan. Iya, dajjal. Itu bukan menjadi urusanmu. Tahu nggak? Ada yang lebih menyakitkan. Enggak tahu. Saya kasih tahu. Ya. Dengan adanya kau dekat dengan Tuhan saja, kamu itu bahaya. Iya. Tahu nggak? Kenapa bahayanya? Pak, Bah. Ada yang lebih menyakitkan daripada hidup sebentar di dunia ini. Nah, dengarkan tuh. apa? Kau hidup selama-lamanya akan tersiksa. Oh, Coba, bakal kamu hidup dari tahun berapa sampai kiamat sana, kamu nggak akan habis nanti Nggak coba mati-mati. di dunia ini. Dibiarkan. Itu menjadi hak saya. Lebih menakutkan mana, saya tanya. Saya nggak takut sama siapa. Sama Tuhan nggak takut? Tidak. Astagfirullahaladzim. Ya Ya udah, Allah, kalau naudzubillah min nggak dzalik. takut sama Wangsa Wadikara, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sama Tuhan gak takut, ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa? Aduh, mas, sambil becek. Panas. ya tak begini kelonongan sapi Oh. aja. Oh, di nganu mas, di keloh guling. Urusan dengan manusia yang bodoh. Jangan. Oh kan, jinggan lak dasmu. Nah, Cek, kok kamu lagi gator gini? wah, ora mas, aku ini kene mas. Masuk angin kok mas. Coba mas, masuk Ya angin. cepat. Wangsa Wadikara, Pur. Wih, bangun Pur. Tidur. Oh, kejadian di situ. Ini teman saya lagi tidur ini ya Allah. penak men. Nah iya, Bu, ya kamu tuh kalau ngomong jangan keras-keras. Terus ngomong-ngomong ke edit kayak tadi tuh nggak boleh tahu. Dosa. Apa sih, ada urusan apa sih di sini? Cepatlah. Kamu kenal sama aku sini. Aku lagi masuk Buka ini. Wah, aku lu lagi masuk angin kademen. Buka. Kademen. Buka. Kademen. Sudah tidak mau. Kedinginan. Hah? Kamu tahu apa tentang Tuhan? Lah kamu tahu apa tentang Tuhan? Loh, aku tanya kamu belum jawab kok malah tanya balik gimana Lah, kamu? mengapa kau tanya kepada saya? Ya kamu cewek apa cowok? Terserah. Kamu cewek apa cowok kok terserah? Terserah saya. Kamu cewek berarti. Terserah. Mau makan apa yuk? Terserah saya. Ayo kan cewek. Tanya mau makan apa? Cewek terserah berarti cewek. Ya kan? Cewek tuh ya kalau mau ditanya, ayo yang mau makan apa? Jawaban terserah itu cewek. Ya apa urusannya? Tidak ada urusannya. Cewek apa cowok? Terserah. Ayo mau makan apa? Terserah. Lepaskan saya. Kamu mau makan apa? Ayo. Lepaskan saya. Lah kamu semakin balelo gitu nggak akan semakin kita lepaskan. Kalau kamu bisa kompromi sama Kalian kita. sudah berjanji ya. Jika saya sudah menjawab pertanyaan akan saya kau lepaskan. Lah jawabanmu lu nggak signifikan, nggak menjurus apa yang kita tanyakan. Yang kau tanyakan apa yang kau ketahui mengenai kutukan dari Wangsa Wadikara? Iya. Yang saya ketahui yaitu kau bodoh atau bagaimana? Asalnya itu aja. Ada yang kau sembunyikan, aku bisa lihat dari matamu. Dari matamu. Nah, itu aku bisa lihat dari matamu. Kamu menyembunyikan sesuatu kok. Jika kau bisa melihat, ya sudah kau tak perlu bertanya kepadaku. Iya, karena Berarti kau sudah mengetahuinya. saya hanya bisa melihat sebuah yang apa kau sembunyikan, tapi tidak mengerti apa yang kau sembunyikan gitu loh. Ngerti? Saya tidak maksud apa yang kau bicarakan. Melihat, sembunyikan, mengetahui, sembunyikan. Apa? Gitu loh. Gitu. Kamu menyembunyikan sesuatu, tapi saya tidak tahu apa yang kamu sembunyikan gitu loh. Ya, tapi kamu mengetahuinya. Berarti kau kan sudah tahu apa yang saya sembunyikan. Nih, kamu tahu nih tanganku ya, menyembunyikan sesuatu, tapi kamu tidak lihat apa yang saya sembunyikan gitu loh. Paham? Tapi nggak? kan saya mengetahui kau sedang menyembunyikan. Nah, kamu tahu nggak apa yang saya sembunyikan? Ya, saya tidak tahu. Nah, iya kayak itu saya tanyakan apa yang sedang kami sembunyikan. Kau tuh gimana sih? Ayo mau makan apa yuk? Terserah. Lepaskan. Ah, pasti baca map juga nggak bisa kamu nih.
Saya kalau kamu tuh semakin balelo gitu, saya nggak bakal ngelepasin kamu, tahu nggak? Iya, kamu aja ditanyain aja nggak menjerumus apa yang Cepat lepaslah. Ya. Saya harus merawat tuan saya. Moto. tadi namanya siapa? Parwoto. Daswoto. Daswoto. Oh, Daswoto. Das. Nek kamu bisa kompromi sama kita, kamu bisa bekerja sama-sama kita, kamu lepas dengan halus kayak mencabut sebuah rambut di dalam adonan tepung. Wah. Halus. Kau lagi ngomong apa sih? Gak sampai, kamu gak sekolah sih. Kamu sekolah gak dulu? Ngaho. Saya ingin lepas. Iya, nek kamu bisa bekerja sama-sama kita, apa yang kamu ketahui tentang tuanmu, kamu gamblangkan secara semuanya, kamu lepas dengan Saya tidak tahu. mas, kamu bilang. Kau ini sebagai manusia tidak bisa dipegang janjinya. Saya sudah menjawab apa yang kau tanyakan. Saya menjawab apa yang saya ketahui. Ya, terima kasih atas informasi yang kau dapatkan, yang kau berikan. Saya akan melepaskanmu malam hari ini juga. Ya, Tapi saya lihat ada lehernya, ada apanya? Ya lehernya ada apanya tuh? ayo apa ini? Wah, Bajingan. ujian neh toh. Ini Ya. apa? Enggak apa-apa, kamu pulang mau Sana. teman rajanya silahkan. Oh, kono wis. Sat. Sat. Jinga sat. Oh. Kayak banteng kamu. Cuma Supa yang bisa mengeluarkan saya. Suba masuk angin. Ya, Keluarkan saya. ya saya bukan jubah. Suba masuk angin Gimana, kok, Suba? kamu niku. Masuk angin. Kamu nih dengerin saya kalau ngomong. Gimana Supa? Masuk angin. Cuma Supa yang bisa mengeluarkan saya. Astagfirullah. Masuk angin. Ya udah, ya saya bantu coba ya. Kamu bukan Supa. Tidak, saya mau keluar sendiri. Sekarang Udah. monggo. Coba aja. Oh, Lipat. jangan. Saya. Saya bantu, nanti malah kamu nyasar. Oh. Masaknya Enggak, raga tidak ini mau. dulu. Saya tidak mau itu Nih. lagi. Kasihan raga yang kamu masukin itu. Nanti malah. Astagfirullahaladzim. Ih, nekat. Ya Allah. Mas Diki ya Allah, Mas Diki. Nyawanya masih nyangkut gak? Masih. Aman. Alhamdulillah. Saya pikir apa yang diucapkan Daswoto itu sebenarnya dia itu udah mengatakan, dan Daswoto saya lihat itu seperti tidak benar-benar tidak tahu cara untuk memutuskan aliran darah itu kecuali membunuhnya. Iya, Mas. Itu adalah bukan Di- jalan yang paling bagus. Di keturunan yang terakhir ya, Mas ya. Ya sama saja, udah 8 sih Iya. habis kan. Iya sih. Kita cari cara lain mungkin teman-teman. Ya bantu doa. Ya. Semoga permasalahan ini cepat selesai. Amin ya Allah. Dan kasihan Mas Subah. Ya sebenarnya saya tidak mau ngasih tahu ini dulu ke Subah. Yang penting nanti kita kerjakan. Heeh. Perihal nanti ada apa baru kita nemui si Subah. Ya, lagi ngerepotin banget sih Mas, itu siapa sih? Jam. Lah, jam. Mas Nur, bangun Mas.